Jadi dulu tuh pernah saya dan suami di menjelang akhir bulan tuh di rekening cuma tinggal 58.000. Saya kalau inget pengen nangis sebenarnya. Karena kita pengen makan aja pernah sampai beli satu nasi bungkus tuh buat berdua, Pak. Karena ya itu saking nggak ada uangnya, saking keterbatasannya kita dalam mendapatkan penghasilan, jadi kita memang kan ada yang harus diopeni juga ya Pak istilahnya, kita harus tetap ngasih orang tua, kita harus tetap sedekah, kita harus tetap bayar apa yang menjadi kewajiban, kayak dulu bayar kontrakan, bayar cicilan motor, kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya ya menurut saya masa-masa paling sulit itu Pak, di awal-awal pernikahan kita sampai pernah punya 58.000 aja di rekening. Tahu-taunya sekarang ya alhamdulillah kita merasa cukup gitu. Kalau namanya es coklat panjang umur itu karena sebenarnya coklat itu kan mempunyai kandungan yang bisa membuat mood kita jadi bagus Pak, jadi happy. Nah kalau orang happy setiap hari kan jauh dari penyakit nih, jauh dari penyakit hati, jauh dari sakit-sakit lah gitulah. Jadi kalau misalkan minum coklat kami harapannya biar bisa panjang umur gitu sih, terselip doa di setiap nama kan Pak gitu. Ya, selamat siang teman-teman. Nama saya Alvita Setiawardani, biasa dipanggil Vita. Saya asli Kudus, tapi sekarang ikut suami di Semarang. Saya adalah owner dari es coklat pertama di Semarang, yaitu es coklat panjang umur Semarang. Awal mulanya itu lantaran suami terdampak PHK Pak di perusahaan pertama suami bekerja di salah satu perusahaan di Semarang. Karena dampak dari pandemi, lalu beliau kedapatan salah satu yang harus diberhentikan karena dampak pandemi tersebut. Nah, awal mula sih suami pengen kerja lagi ya di suatu perusahaan, sudah daftar 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan sampai tahap akhir, tapi ternyata yang lolos itu yang satunya. Nah, sudah dari situ suami merasa kayak 2-3 bulan di rumah kok, masa aku kepala rumah tangga, kepala keluarga kok
malah di rumah, kok nggak kerja, malah istriku yang kerja. Akhirnya saat itu satu-satunya harta yang dipunyai suami hanya motor trail kesayangannya. Nah, terus dengan modal nekat, udahlah motornya tak jual aja buat modal. Nah, akhirnya tercetuslah gimana ya, kalau misalkan kita buka warung, awalnya tuh mau buka warung makanan, terus saya bilang ke suami, kayak kalau makanan udah banyak deh di Semarang, gimana kalau kita coba yang belum pernah ada di Semarang nih, kira-kira apa ya? Lah waktu itu kita cari-cari referensi-referensi, banyak coffee shop yang ada di Semarang, tapi kenapa nggak ada yang khusus buat jualan coklat ya? Kalau yang selama ini ada kan ada boba, minuman-minuman yang banyak jenisnya, terus coffee shop, tapi kalau khusus yang untuk pecinta coklat belum ada. Nah, akhirnya tercetuslah usaha ini gitu. Kalau namanya es coklat panjang umur itu karena sebenarnya coklat itu kan mempunyai kandungan yang bisa membuat mood kita jadi bagus, Pak, jadi happy. Nah, kalau orang happy setiap hari kan jauh dari penyakit nih, jauh dari penyakit hati, jauh dari sakit-sakit lah gitulah. Jadi kalau misalkan minum coklat kami, harapannya biar bisa panjang umur gitu sih. Terselip doa di setiap nama kan, Pak, gitu. Oh gitu, jadi ada kaitannya happy sehingga panjang umur ya? Iya, bener. Amin, amin, amin. Usaha ini pertama setelah Lebaran tahun lalu, Pak, tanggal 14 Mei 2022. Itu pertama kali saya dan suami buka kedai di peleburan yang sampai sekarang udah masih ada di Pujasera Hayam Wuruk di dekat Pasca Sarjana Undip. Awal mulanya sih kita jaga sendiri, suami terutama, karena waktu itu saya masih ikut kantor, masih ikut pabrik. Jadi dari open jam 12 sampai jam 5, jam 6 suami sendirian. Nanti jam 6 pulang kerja, saya langsung susul ke sana, saya bantuin. Kayak gitu setiap hari hampir 1 bulan. Dan alhamdulillahnya sih, waktu awal-awal kita buka sudah bisa laku 5-10 liter, itu udah bahagia banget rasanya. 5-10 liter tuh udah bisa jadi sekitar 100-an cup tuh udah, wah seneng banget lah pokoknya. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah semakin meningkat gitu. Kalau es coklat sendiri sebenarnya bahannya cuman coklat asli kakao. Itu kita kerjasama sama salah satu petani kakao. Jadi kita istilahnya kalau orang Jawa tuh nebas gitulah ya. Nah, terus habis itu suami mix. Jadi yang menemukan atau meracik bubuk si coklat ini tuh suami. Terus habis itu setelah coklat ya paling kita tambahi kayak susu, creamer kayak gitu. Cuma 3 bahan itu aja sih sebenarnya. Kalau outlet pribadi saya berarti 4. Yang di Semarang 3, yang di Kudus 1. Karena kan saya asli Kudus. Nah, yang di Kudus sih ini cuman ngasih kesibukan buat orang tua aja. Orang tua kan di rumah daripada istilahnya nggak ada kerjaan, ya wis lah buat ngisi waktu luang sini tak jagain sama adik juga. Nah, jadi kalau di Semarang tuh peleburan, Tembalang sama di Ngalian. Itu dalam waktu berarti 8 bulan. Kurang lebih. Kalau kemitraannya kurang lebih 100. Di angka 100. Itu yang kemitraan ya? Iya, yang kemitraan. Dalam waktu hampir 1 tahun? Iya, ya? 1 tahun Mei ini nanti. Kenapa memilih es coklat? Karena suami itu kan pecinta kopi sebenarnya, Pak. Nah, suami itu mikirnya gini, kenapa ya coklat itu kok identik dengan manis? Padahal kan harusnya sejatinya coklat kan pahit. Nah, suami itu pengen mempunyai usaha yang melekat di pikiran masyarakat bahwa coklat itu sejatinya pahit, bukan manis, kayak gitu. Nah, jadinya kita berusaha untuk membuat stigma baru masyarakat bahwa selama ini coklat manis itu salah. Sebenarnya coklat yang asli ya pahit, dan pengennya para pecinta kopi yang biasanya nongkrong di coffee shop itu juga bisa menikmati coklat kita, gitu. Iya, alhamdulillah ternyata diterima. Padahal es coklat itu yang pertama, pionir, belum pernah ada. Kalau di Semarang, alhamdulillah kita yang pertama pionir untuk coklat yang pakai roti terus dicelupin gitu, dan ternyata dan kita itu memang pionir coklat celup pertama dengan 3 varian roti. Jadi ada roti red velvet, pandan, sama original. Cara menikmatinya
Rotinya disobek, dicelupkan ke es coklat, baru dimakan, terus diseruput es coklatnya gitu. Kita juga ada yang panas, jadi es coklat sama coklat panas. Jadi kalau misalkan kadang kan segmentasinya kita kan inginnya remaja bisa menikmati, orang tua bisa menikmati lah. Kadang orang tua kan ada yang nggak bisa minum es tuh Pak lah. Makanya kenapa kita juga bikin coklat panas agar semua kalangan tuh bisa menikmati coklat kita. Tadi variannya ada red velvet, original sama pandan. Oh, jenis rotinya. Iya, ya? jenis rotinya. Kalau es coklatnya tetap. Kalau es coklatnya tetap es coklat sama coklat panas. Oke, dua itu ya. Dulu kerja apa Mbak Vita ini sebelum jadi pengusaha es coklat? Dulu saya 5 tahun kerja di salah satu perusahaan food manufacturing di Semarang. Kalau misalkan bapak-bapak kalau tanggal tua pengen makan tapi uangnya sudah mepet gitu, biasanya kan kita belinya Indomie gitu. Saya dulu kerja di Indofood 5 tahun di sana jadi HRD. Oh, betul-betul. Lama loh 5 tahun. Iya, alhamdulillah Pak. Dari 2016 ngerasain ikut orang. Akhirnya memutuskan keluar karena ingin fokus aja untuk mengembangkan usaha, karena kan kalau suami sendirian yang ngelola kan agak keteteran Pak waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar, saya fokus di usaha ini. Tujuannya sih cuman pengen biar saya tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman yang mohon maaf ada keterbatasan fisik, apa yang misalkan kadang kan ada ijazahnya yang tertahan, ada yang cuma lulusan SMP susah mendapat pekerjaan. Nah, saya tuh pengen membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang mempunyai keterbatasan seperti itu. Keterbatasan fisik, terus yang ijazahnya tertahan, seperti itu Pak. Kita carinya yang seperti itu. Kalau karyawan sendiri sekarang berarti kurang lebih 8, baru 8 orang sih. Yang Mbak Vita ya? Iya. Tapi kalau misalnya diperkirakan dengan yang kemitraannya 100 cabang itu mungkin ya sudah ratusan. Iya, kurang lebih ya 100-an. Karena kan masing-masing outlet minimal memang harus dijaga 1 orang. Oh gitu, ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi cita-cita membuka lapangan kerja lumayan ya? Iya. Jalan ya. Oke Mbak. Kalau hasilnya, kalau misalkan kita berbicara masalah material kan, kebanyakan juga pasti sudah tahu nih Pak bahwa kita sebagai manusia bekerja untuk suatu perusahaan dan untuk diri sendiri itu rasanya pasti akan lebih puas untuk diri sendiri. Karena kalau di perusahaan itu kan even kita dapat gaji yang lumayan banyak, tapi kan sebulan sekali nih nerimanya. Tapi kalau misalkan yang dikelola sendiri kan setiap hari, apalagi jualan kan setiap hari kita dapat uangnya nih. Nah kalau secara material sih alhamdulillah, ya kalau dibilang nominal bisa 4-5 kali gaji saya dulu, alhamdulillah. Setiap bulan? Iya, setiap bulannya. Kalau omsetnya, alhamdulillah. Kalau misalkan in materialnya itu yang paling kerasa adalah ketika kita ikut orang lain, kita bekerja walaupun happy, tapi hasilnya memang untuk mengembangkan suatu perusahaan yang bukan punya kita sendiri. Tapi kalau kita punya usaha sekecil apapun kan itu punya kita. Jadi mau dia berkembang seperti apapun kita tuh bisa ikut menikmatinya. Oh ternyata usahaku seperti ini, oh ternyata ini. Dan happy-nya itu kita bisa membuka tadi lapangan pekerjaan buat orang banyak. Kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Misal ya tadi ijazahnya nggak bisa keluar, kita udah kerja sama saya aja, misal ada keterbatasan apa kita bisa bantu, kayak gitu sih Pak. Kalau omset tadi 4-5 kali gaji saya ya sekitaran 20-an ya. Kalau misalkan pengen ikut usaha, sediakan aja 5 jutaan itu sudah bisa. Ya, udah bisa ikut. Itu apa? Tempat terus udah termasuk? Itu cuman bahan baku aja sih, sama kalau tempat karyawan, terus gerobak. Kalau misalkan pengen pakai galvalum gitu, kemitraan harus nyediain sendiri, hanya beli bahan baku aja sih di kita. Itu kalau kemitraan ya. Kalau Mbak Vita sendiri dulu mengawalinya dengan modal berapa? Dulu motor suami tuh laku 23 juta. 23 juta, terus buka galvalum, sewa tempat, itu sekitar habis 17-an kayaknya. Buka itu ya. Dan alhamdulillah balik dalam waktu 3 hari. 3 hari balik? Iya, itu saya sama suami itu malam kan ngitung Excel Pak, biasa nggak bisa tidur ngitung Excel, kok ternyata hasilnya, loh kok udah balik modal ya Mas omsetnya. Itu saya sampai nangis karena
Dulu awal mula buka ini suami itu cita-citanya cuman biar gajimu ya udah kamu aja, nggak usah ikut-ikut buat bayar listrik, buat beli gas dan sebagainya, itu biar dari hasil jualan ini. Dulu niatnya suami itu cuma sebatas itu, pengen bayar listrik, beli gas, galon, keperluan rumah tangga pakai uang hasil jualanku aja, sebatas itu. Ternyata kok sama Allah dikasih berlebih-lebih gitu. Dan akhirnya dua-duanya fokus di sini ya? Iya, gitu Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah. Semuanya, ya. Penglarisnya adalah jalur langit Pak. Percaya nggak percaya, ketika memulai usaha ini intensitas sedekah saya dan suami jauh lebih rutin ketimbang waktu kita ikut orang, karena ketika kita ikut orang kan dapatnya bulanan tuh, engkau sebulan sekali wae kita sedekahnya, tapi kalau ini kita dapatnya rutin setiap hari, intensitas sedekah kita jauh lebih rutin setiap hari. Dan percaya nggak percaya juga, melalui itu ternyata pasti ada aja rezeki tambahan. Suatu ketika, ini bukan gimana-gimana ya, masa kita sharing aja cerita, suatu ketika saya pernah ngasih lah sama orang yang lewat, delalah kok ada uang di dompet, saya kasih. Malamnya langsung ada kemitraan baru, dan itu udah terbukti 2-3 kali. Bukan langsung saya pengennya, wah aku ngasih orang nih pasti dikasih Allah, enggak, tapi ternyata berkesinambungan gitu. Dengan kita rajin sedekah, itu Allah justru bakal menambah apa yang kita berikan ke orang tuh jauh berkali lipat gitu loh Pak. Ya, itu udah janji Gusti Allah ya? Iya gitu sih. Jadi pakai rezeki apa namanya, penglaris jalur langit. Iya. Nggak pakai dukun ya? Alhamdulillah nggak, musyrik jangan. Jangan ya. Amit-amit lah sebelum jalik. Kalau definisi sukses menurut saya itu ketika kita bisa membuat orang yang membutuhkan bantuan kita merasa terbantu. Kalau saya sih gitu. Sukses bagi saya bukan punya rumah mewah, punya mobil banyak, usaha berkembang banyak, enggak. Tapi ketika kita bisa membantu orang yang membutuhkan, itu bagi saya sudah menjadi goal sukses saya. Karena kan nggak tahu ya Pak, kayak kalau misalkan ada orang ada orang membutuhkan bantuan, terus kita nggak bisa bantu tuh kayak gelo gitu loh rasanya. Nah, ketika kita sudah bisa membantu, menurut saya sukses di situ. Kalau hanya uang dan kerja keras itu, saya rasa semua orang pasti, sebagian besar orang pasti bisa ya Pak. Kalau menurut saya sih, untuk memulai usaha yang paling susah adalah keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Dua hal ini yang tidak semua orang kaya, tidak semua orang punya duit, tidak semua orang punya modal berani melakukan. Karena kadang orang itu cuma stuck di zona nyamannya aja, nggak apa-apa aku dapat segini, yang penting aman, safe, nggak berani ambil resiko. Nah, menurut saya ketika kita mau memulai usaha, kita mau sukses, kita mau melakukan hal baru, ya memang kita harus keluar dari zona nyaman kita, gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan kita masih pengen jadi karyawan, tapi kita pengen buka usaha, itu sebenarnya bisa juga Pak, asal kita bisa membagi waktunya. Tapi karena intensitas saya untuk mengurusi usaha ini lebih banyak ketimbang harus tidak mengurusinya, jadinya kita harus fokus salah satu. Kalau misalkan teman-teman di luar sana masih bisa membagi waktunya dengan baik, office hour-nya masih bisa bekerja ikut orang, terus setelah itu bisa mengurusi usaha, itu jauh lebih baik sih. Kalau masalah kegagalan itu, semua orang pasti akan mengalaminya Pak. Karena gagal dan memulai usaha itu pasti selalu beriringan. Nggak semua orang buka usaha langsung sukses 100% gitu, nggak juga. Sebenarnya ada juga kegagalan-kegagalan kami di belakang ini ketika mau membuka es coklat ini. Karena kita harus menemukan tadi, si kakao ini tuh melalui proses yang cukup panjang, sekitar 4-5 bulanan. Itu kita sudah keluar, ibaratnya tuh tabungan kita yang sudah kita kumpulkan waktu masih menjadi karyawan tuh kita, ya udahlah kita buat sampling, buat kakao ini biar jadi yang enak tuh gimana. Nah, kegagalan-kegagalan kita sebenarnya di situ, karena kita trial satu kakao ini gagal, kakao ini lagi gagal sampai kita menemukan si coklat ini. Itu sekitar 8-10 kali. Jadi tolak ukur kegagalan itu berbeda-beda di setiap diri pribadi masing-masing. Ada yang gagal misal buka usaha langsung bangkrut, ada yang buka usaha sebelumnya gagalnya karena trial produk, kayak gitu sih Pak.
Jadi buat teman-teman di luar sana jangan pernah takut gagal, karena kalau misalkan teman-teman di luar sana takut gagal, teman-teman nggak akan pernah mencoba dan nggak akan pernah keluar dari zona nyaman teman-teman. Iya. Jadi memang betul-betul ya harus all out ya. Iya, harus gagal totalitas. Iya. Jangan pernah takut gagal pokoknya. Kalau strategi menghadapi kompetitor sebenarnya hanya 3 sih Pak. Kita tetap percaya diri dengan produk kita tetap memberi pelayanan yang terbaik untuk customer kita, dan yang ketiga adalah kita tetap mempertahankan rasa. Nah, yang nomor 3 ini yang paling susah Pak, karena kadang kan kalau kompetitornya lebih manis, harusnya kita ikut lebih manis, jangan terbawa arus. Kita harus tetap stay in line, biarkan mereka yang meniru kita, tapi kita tetap pada garis kita aja. Kalau kita tujuannya dari awal ingin menciptakan produk yang berbeda, ya kita harus tetap di situ gitu. Kalau bedanya yang pasti jam kerjanya ya Pak, karena kalau dulu di karyawan kan jam 8 masuk, jam 5 pulang. Kalau jadi pengusaha tuh jam 8 masuk, bisa jam 8 malam baru pulang gitu. Cuman ya lebih capek pasti. Jamnya lebih panjang pasti, cuman enaknya kita bisa mengatur jam sendiri. Katakanlah kalau misal hari ini udah capek kerjanya, besok mau skip dulu, besoknya lagi ketika kita udah fresh kita mau lanjut lagi tuh bisa. Perbedaan mendasarnya di situ, di waktu sih. Iya. Ada orang bilang tuh karyawan memang awalnya enak, masuk langsung digaji ya bulanan. Tapi nanti pensiun baru pusing ya. Apalagi swasta ya. Iya. Kalau orang pengusaha itu mungkin di awal harus susah-susah jungkir balik, tapi kalau udah jalan enak seterusnya. Iya, karena menurut Vita sendiri kalau misalkan karyawan di awal memang tiap bulan kita pasti dapat gaji. Nanti pensiunnya kalau uang pensiunnya udah habis lah kita mau gimana. Tapi kalau pengusaha di awalnya tuh tertatih-tatih dulu lah, kita harus membuka usaha. Ini modalnya segini, penghasilannya juga nggak mungkin langsung berjuta-juta gitu, dari ratusan ribu dulu, meningkat jadi jutaan, jadi puluhan juta lah. Dari hasil itu tiap harinya kita harus sisihkan, mana yang harus buat dana tua kita, masa tua kita, mana yang harus buat invest untuk pengembangan usaha ini, mana yang buat bulanan, kita harus bisa membedakan pos-pos tersebut. Oke. Kemudian kembali ke soal usaha dan sedekah. Menurut keyakinan Mbak Vita, usaha dan sedekah ada hubungannya? Menurut Vita ada banget sih Pak. Karena percaya kalau kata hadis kan 2,5% dari penghasilan kita itu ada untuk kaum fakir miskin, ada jatahnya mereka lah istilahnya gitu. Jadi menurut saya sendiri ketika usaha dan sedekah ini memang berjalan beriringan. Ketika usahamu semakin gede, sedekahmu juga harus semakin gede. Jangan misalkan usahamu gede, terus sedekahmu udahlah 2,5% aja, nggak bisa. Karena semakin usahamu gede, sedekahmu juga harusnya semakin gede. Ketika usahamu kecil, kalau bisa usahamu tetap, kalau usahamu kecil, kalau bisa sedekahmu tetap sama, jangan dikurangi. Karena ya tadi, sedekah itu memang membawa dampak sangat fantastis dalam usaha bisnis saya sendiri. Kalau saya yang merasa seperti itu sih Pak. Oke, jadi ada penentu kesuksesan lain dalam usaha ya, tidak sekedar modal dan kerja keras. Iya, tapi juga ada kekuatan Tuhan jalur langit tadi ya. Keteng langit tadi ya. Iya. Oke. Kalau dalam keluarga sendiri, saya kebetulan kan baru menikah 2 tahunan Pak. Kalau masa sulit sebenarnya mungkin di awal-awal pernikahan dulu ya. Karena ya itu tadi, saya masih ikut orang, suami juga masih ikut orang. Jadi dulu tuh pernah saya dan suami di menjelang akhir bulan tuh di rekening cuma tinggal 58.000. Saya kalau inget pengen nangis sebenarnya. Karena kita pengen makan aja pernah sampai beli satu nasi bungkus tuh buat berdua Pak. Karena ya itu, saking nggak ada uangnya, saking keterbatasannya kita dalam mendapatkan penghasilan, jadi kita memang kan ada yang harus diopeni juga ya Pak istilahnya. Kita harus tetap ngasih orang tua, kita harus tetap sedekah, kita harus tetap bayar apa yang menjadi kewajiban, kayak dulu bayar kontrakan, bayar cicilan motor, kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya ya menurut saya masa-masa paling sulit itu Pak, di awal-awal pernikahan. Kita sampai pernah punya 58.000 aja di rekening. Tahu-taunya sekarang ya alhamdulillah kita merasa cukup gitu. Sekarang ya. Iya. Waktu itu sama-sama jadi karyawan gitu? Iya, sama-sama jadi karyawan. Gitu ya. Belum tanggalnya, padahal dua-duanya kerja sudah habis ya? Iya. Iya.
Yang jelas, alhamdulillah kita sudah nggak ngontrak lagi. Terus pergi juga udah nggak kepanasan, ya gitu sih Pak. Yang jelas. Terus kita juga lebih bisa ngasih orang tua lebih. Kalau dulu cuman bisa ngasihnya ratusan ribu, sekarang alhamdulillah bisa beberapa kali lipat dari ratusan ribu gitu. Sedekahnya bertambah ya? Sedekahnya bertambah alhamdulillah. Dulu kalau misalkan cuman hari Jumat toh, sekarang setiap hari misalkan pengen sedekah ya udah sedekah aja gitu. Nggak perhitungan lah Pak ya, istilahnya. Ya. Kalau target kedepannya sih pengennya kita buka satu tempat yang jauh lebih besar ya Pak. Kalau sekarang kan tempatnya Pujasera nih, biarkan di Pujasera itu tetap ada karena itu kan cikal bakal kita mulai usaha. Kita pengen buka satu cabang yang benar-benar nyaman untuk teman-teman nongkrong, untuk teman-teman menikmati es coklat kami tanpa kehujanan, kepanasan, keterpa angin. Nah, pengennya sih buka kayak suatu, ya istilahnya kafe lah ya, tapi khusus coklat dan ada menu tambahan. Kebetulan suami itu kan memang suka masak orangnya, jadi pengen buat beberapa menu baru lah, biar bisa jadi pendamping si coklat ini yang tentunya pengennya itu yang di Semarang belum ada. Jadi kita pengen mengkonsep tuh rasanya bintang 5 tapi harganya kaki 5 gitu Pak. Makanan-makanan resto yang biasanya hanya bisa dinikmati kalangan menengah ke atas, kita bisa menyajikan dalam bentuk yang lebih ekonomis gitu. Kalau sistem kemitraannya, teman-teman cukup beli bahan baku aja, nanti ada paket-paketannya, jumlah bahan bakunya berapa, seperti itu sih, nanti sudah bisa bermitra dengan kami. Itu detailnya seperti apa? Detail apanya nih Pak? Ya, sistem kemitraannya itu. Oh, kalau sistem kemitraannya tinggal beli paket kemitraan, nanti sudah bisa bermitra dengan kami. Nanti itu kita nggak ada kayak biaya bulanan, apa sih namanya, fee, tidak ada fee ke kita nggak. Tapi kita akan selalu mendampingi sampai teman-teman mitra itu capek, sampai teman-teman mitra itu pengen berhenti. Nah, tapi kita selalu mengusahakan juga nih biar teman-teman tuh nggak capek dan nggak pengen berhenti, karena kita selalu ada sebulan sekali pertemuan meeting di Zoom buat bahas keluhan apa sih yang dihadapi sama teman-teman di lapangan terkait penjualannya, terkait promosinya dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bantu, karena kan teman-teman yang beli bahan baku di kami juga menjunjung nama kami nih, jadi kami pengennya apa yang kami dapatkan juga mereka dapatkan, apa yang kami sajikan rasanya seperti apa juga mereka sajikan seperti itu. Boleh nggak disebut paket-paketnya itu? Iya, paketnya cuman beda di jenis ini aja sih Pak. Jumlah paket coklat yang didapat, jumlah bubuknya ada yang 10, ada yang 15 kilo ya, 10-15 kilo kayak gitu. Jadi jumlah ininya ya, jumlah kuantitinya ya, itu aja. Kalau setelah beli nanti pasti akan ada training, kita akan kasih resep kita akan ajari cara pembuatannya, kita akan ajari gimana sih untuk menyajikannya, terus kita akan ajari juga laporan keuangannya, itu lengkap sih Pak. Kita akan ajari dari nol lah istilahnya, karena kebanyakan mitra-mitra kami itu malah pegawai, pekerja gitu. Jadi mereka masih bekerja tapi ingin punya usaha sampingan. Nah, jadi kita dampingi biar yang mengelola outlet atau si karyawannya ini tetap bisa jalan walaupun dia tidak bisa mengawasi secara langsung. Kalau jalan itu kami paling banyak bulan September kemarin tuh sekitar 25-an mitra kayaknya. Kalau hari-harian, bulan-bulanan akhir-akhir ini sih paling 3-4 gitu mitra baru. Oke, kalau untuk pendapatan mitra, kalau dia misalnya bergabung, kemudian buka outlet 1 gitu, sebulan hasilnya berapa? Dengan modal tadi sekitar 5 juta misalnya. Kalau teman-teman mitra itu kemarin terakhir kita Zoom meeting bareng, kurang lebih seharinya itu bisa 10-15 liter sih Pak. Kalau untuk penjualannya mereka ya hampir sama dengan awal-awal dulu waktu saya buka. Jadi ya paling 10-15an ada sih. Liter? Juta, omset sebulannya sebulan. Ya. Untuk satu outlet itu? Iya, untuk teman-teman. Jalan ya? Iya. Luar biasa. Oke, thank you banget dari Mbak Vita.